فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kemudian masalah berikutnya, hukum kunut nazilah di saat wabah menyebar. Ini sudah ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tentang dianjurkan untuk apa kunut nazilah. Tentu mau ikut fatwa MUI silahkan, tapi secara umum ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Masalah khilaf di kalangan para ulama. Ya. Secara umum para ulama sepakat untuk kunut nazilah. Kunut kalau ada musibah boleh. Semua mazhab, 4 mazhab membolehkan kunut kalau ada musibah. Ya. Yang khilaf kalau kunut subuh, kalau tidak ada apa-apa kunut subuh tiap hari itu ada khilaf. Tetapi kalau ada musibah, kemudian imam kunut, maka ini sepakat ulama. Cuma mereka khilaf bagaimana kalau musibah tersebut ternyata wabah. Apakah boleh kunut atau tidak? Secara umum 2 pendapat. Jumhur ulama mengatakan boleh. Semua hal yang dikhawatirkan, musibah bentuknya apapun, boleh seorang untuk kunut. Ya, boleh seorang untuk apa? Kunut. Ya, karena musibah banyak. Ada musibah peperangan, ada musibah musuh datang, ada musibah musim kekeringan, kemarau, ada musibah wabah misalnya, maka boleh kunut ya untuk menghilangkan wabah. Adapun mazhab Hambali sebagaimana dikatakan oleh Al-Bahuti ya, dia mengatakan la yaqnut li raf'il waba fil azhar, bahwasanya tidak kunut ya gara-gara untuk menghilangkan wabah menurut pendapat yang kuat. Li'annahu lam yathbutil qunut bihi, lam yathbut al-qunut fi ta'un amwas wala fi ghairihi. Wali annahu syahadatun lil akhyar wala yus'alu raf'uhu. Kata beliau, kenapa? Karena tidak ada dalil para sahabat tatkala tertimpa taun ya, kemudian mereka taun amwas, ini taun yang terjadi pada abad 18 Hijriah di salah satu daerah di negeri Syam. Suatu kota disebut Amwas, sehingga dinisbahkanlah nama taun tersebut, wabah tersebut kepada kota tadi ya. Para sahabat tidak melakukan kunut ya. Taun tersebut, wabah tersebut membuat sahabat-sahabat meninggal sampai 25.000 sampai 30.000 orang meninggal tatkala itu. 25.000 sampai 30.000 orang terus meninggal. Bahkan disebutkan di antaranya puluhan anak-anak Anas bin Malik meninggal dalam kasus wabah tersebut. Ini dijadikan dalil oleh ulama Hanabilah bahwasanya tidak perlu kunut ya tatkala terkena wabah. Kenapa? Karena wabah adalah syahadah, pahalanya mati syahid. Maka kita kenapa minta kepada Allah agar menghilangkan kesempatan untuk dapat pahala mati syahid? Maka tidak perlu kunut. Ini pendapat ulama Hanabilah, dan ini juga pendapat cukup kuat tapi menyelisih jumhur ulama, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi dan yang lainnya ya, bahwasanya boleh untuk kunut meskipun wabah. Ya, saya bacakan perkataan Nawawi rahimahullahu taala ya. As-sahih al-masyhur annahu in nazalat nazilatun ka'aduwin wa qahtin wa wabain ya wa atshin wa dhararin zahir fil muslimin wa nahwi dzalik qanatu fi jami' shalawatil maktubah. Pendapat yang masyhur ya, bahwasanya jika terjadi musibah menimpa kaum muslimin, baik datangnya musuh yang menyerang atau musim kemarau atau wabah atau kehausan yang luar biasa atau kemudaratan apapun, maka boleh mereka kunut salat dalam salat 5 waktu. Dan ini juga disebut oleh Syirbini dalam Mughnil Muhtaj ya, yusannul kunutu ba'da tahmid fi i'tidali akhiratin sa'iri ay baqi al-maktubat lin nazilah allati nazalat ka'an nazala bil muslimin khaufun aw qahtun aw waba'un aw jaradun aw nahwaha. Disunahkan untuk kunut setelah sami Allahu liman hamidah pada rakaat yang terakhir, i'tidal, sami Allahu liman hamidah baru baca doa kunut ya, dan di salat 5 waktu seluruhnya. Jika terjadi musibah menimpa kaum muslimin, baik ketakutan atau musim kemarau atau wabah atau belalang yang datang kemudian merusak tanaman atau yang semisalnya. Ini pendapat jumhur ulama. Wallahu a'lam bishawab. Saya lebih condong pada pendapat jumhur ulama. Ini yang difatwakan oleh MUI Indonesia, bahwasanya tidak mengapa kita kunut nazilah dalam rangka mengangkat wabah ya. Meskipun itu adalah sebab untuk mati syahid. Sama, mereka sepakat, 4 mazhab sepakat. Kalau ada musuh datang menyerang, boleh kunut enggak? Boleh kunut enggak kalau musuh datang menyerang? Mereka sepakat boleh. Mereka cuma khilaf masalah apa? Wabah. Bukankah musuh kalau datang menyerang sebab mati syahid? Sebab mati syahid enggak? Tapi boleh kita berdoa agar musuh dikalahkan. Ya boleh. Oleh karenanya
Yang benar kita dianjurkan untuk berdoa kapan saja. Berdoa kapan saja. Antum sakit, benar sakit itu menghilangkan dosa-dosa. Tapi boleh nggak kita berdoa agar sakit kita hilang? Boleh. Padahal sakit adalah penyebab gugurnya dosa. Jangan kita bilang Allah sakit aja dosa semakin berguguran. Kita boleh berdoa dan tetap aja sakit tersebut mengena dosa tetap berguguran. Sama dengan wabah, kita sabar, kita bersabar, kita boleh berdoa agar hilang penyakit tersebut. Kalau kena, kita dapat pahala mati syahid ya. Tetapi boleh kita berdoa untuk menghilangkan ketakutan atau wabah tersebut. Taib, kalau kita memilih pendapat, kalau memilih pendapat tidak kunut ya selesai, nggak ada masalah. Cukup dengan doa-doa keseharian. Ya, mungkin dalam khutbah Jumat, kemudian dai-dai, khatib-khatib berdoa agar diaminkan oleh para jamaah, ya, selesai mazhab Hambali. Tapi kalau kita milih pendapat jumhur bahwasanya boleh kunut, maka kapan kita kunut? Ada khilaf di kalangan mereka. Ada khilaf di kalangan mereka. Seperti mazhab Hanafiyah mengatakan hanya kunut di salawat jahriyah, salat isya, salat maghrib sama salat subuh. Ya, adapun mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, ya, kalau kunut nazilah boleh seluruh solat kecuali solat Jumat. Kecuali solat Jumat. Kata mereka Jumat nggak perlu kunut karena imam khatib sudah berdoa di mimbar, jadi nggak perlu kunut. Pendapat yang dipilih oleh mazhab Syafi'i, maksudnya kunut dalam setiap solat. Ya, mau solat 5 waktu, solat sirriyah, solat jahriyah, demikian juga solat Jumat. Lantas bagaimana kalau kita solat sirriyah, imam tetap misalnya solat duhur, maka pada rakaat keempat, maka dia berdoa kunut dengan suara yang didengar dan makmum mengaminkan. Ya. Dan ini kita praktekkan di Madinah. Kunut nazilah. Ketika ada penyerangan di Palestina, ketika ada penyerangan di mana ya, masjid-masjid pada kunut. Ya, saya sering kunut nazilah di kota Madinah. Bahkan salat duhur, salat asar kita kunut. Ya, kita kunut mendoakan saudara-saudara kita yang sedang ditimpa dengan musibah, meskipun tidak diekspos, tapi demikianlah praktek masyarakat di Madinah seperti itu. Ya, kalau ada musibah besar maka mereka kunut 5 waktu, ya, kita kunut salat duhur, kunut salat asar, bukan cuma salat subuh. Baik.